Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Jodi Arias dan Travis Alexander tampaknya memiliki segalanya. Namun, kisah mereka berubah menjadi salah satu kisah kriminal paling terkenal di Amerika, cerita yang penuh cinta, obsesi, pengkhianatan, dan pembunuhan brutal yang berakhir dengan persidangan besar dan hukuman seumur hidup bagi pelakunya. Pertemuan Jodi Arias bertemu dengan Travis Alexander terjadi pada September 2006 di sebuah acara kerja di Las Vegas. Travis adalah seorang pembicara motivasi dan penjual yang karismatik di perusahaan pemasaran multilevel prepaid legal service. Dia langsung tertarik dengan kecantikan Jodi yang memukau. Saat itu, Jodi bekerja sebagai pelayan dan fotografer di Palm Desert, California. Keduanya mencari sesuatu dalam hidup mereka. Jodi mencari kestabilan dan cinta, sementara Travis mengejar kesuksesan. Meskipun mereka tinggal di negara bagian yang berbeda, hubungan mereka berkembang dengan cepat. Travis, yang adalah seorang Mormon yang taat, memperkenalkan Jodi pada agama tersebut. Dan tak lama setelah bertemu, Jodi pun berpindah keyakinan untuk mendekatkan diri pada Travis. Namun, di balik itu semua, hubungan mereka tidak stabil. Mereka sering putus nyambung selama 2 tahun berikutnya, sering diwarnai kecemburuan dan keposesifan. Walau di depan orang lain, mereka tampak seperti pasangan bahagia, kenyataannya jauh dari itu. Travis mengaku pada teman-temannya bahwa Jodi semakin terobsesi. Meski Travis mencoba menjauh, mereka tetap bertemu untuk urusan pribadi. Terjebak dalam hubungan beracun yang dipenuhi nafsu dan manipulasi. Pada tahun 2008, Travis Alexander mencoba melanjutkan hidupnya tanpa Jodi. Dia sudah punya pacar baru dan merencanakan perjalanan ke Cancun bersama kekasih barunya. Namun, Jodi tak bisa melepaskannya. Pada 4 Juni tahun 2008, Jodi mengendarai mobil di rumahnya di Rieta, California, menuju rumah Travis di Mesa, Arizona. Menurut Jodi, kunjungan itu seperti biasanya. Untuk memperbaiki hubungan mereka menghabiskan waktu bersama, berfoto intim, dan bersenang-senang. Namun, situasinya berubah menjadi gelap. Travis yang sedang merencanakan masa depan tanpa Jodi memicu kecemburuan yang tak terkendali dalam diri Jodi. Dalam kemarahan besar, Jodi menyerang Travis di kamar mandi rumahnya dengan sangat brutal. Travis Alexander ditemukan dengan 27 luka tusukan, lehernya tersayat dari telinga ke telinga, dan luka tembak di kepalanya. Darah membanjiri dinding, dan tubuhnya yang tak bernyawa ditemukan di kamar mandi. Kamera digital yang ditemukan di mesin cuci berhasil dipulihkan polisi. Meski sudah berusaha dihancurkan, foto-foto itu menunjukkan Travis dan Jodi berpose intim, dan kemudian ada gambar yang mengerikan saat Travis tergeletak berlumuran darah. Awalnya Jodi menyangkal keterlibatannya. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak bertemu Travis selama berbulan-bulan. Namun, ketika bukti DNA dan foto-foto itu ditunjukkan padanya, Jodi mengubah ceritanya dan mengaku membunuh Travis sebagai bentuk pembelaan diri setelah Travis menyerangnya. Persidangan Jodi Arias menarik perhatian seluruh negeri. Dipenuhi dengan rincian tentang hubungan seksual mereka, pertengkaran, dan kekerasan yang berujung pada kematian Travis. Persidangan itu penuh sensasi. Jaksa menggambarkan Jodi sebagai wanita manipulatif yang membunuh karena cemburu. Mereka menyatakan bahwa Jodi sudah merencanakan pembunuhan itu. Bahkan menyewa mobil dan membeli jerigen bensin untuk menghindari pelacakan selama perjalanan ke Mesa.
Tim pembela Jody berargumen bahwa dia bertindak untuk membela diri, bahwa Travis telah menyiksanya secara mental, emosional, dan fisik. Namun, bukti yang diajukan menunjukkan sebaliknya. Kekejaman yang dilakukan, upaya untuk menutupi jejak, serta foto-foto yang ditemukan, semuanya mengarah pada pembunuhan yang direncanakan. Pada tahun 2013, setelah berbulan-bulan kesaksian, juri memutuskan Jody Arias bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Kasus ini menjadi tontonan media, dengan setiap detail tentang hubungan mereka disiarkan langsung, menjadikan Arias terkenal. Tetapi kasus ini belum selesai. Juri tidak dapat mencapai kesepakatan tentang hukuman mati, maka dari itu, persidangan kedua dilakukan. Setelah kebuntuan juri lainnya, hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada 2015. Kehidupan di balik jeruji, meskipun Jody Arias berada di penjara, dia tidak benar-benar menghilang dari pandangan publik. Dari dalam penjaranya di Arizona, Jody berhasil tetap terhubung dengan dunia luar melalui karya seninya. Sekarang, ia berusia 44 tahun, Jody memiliki situs web dan halaman Instagram di mana dia menjual lukisannya. Dengan bantuan keluarganya, dia memposting tentang karya seninya, yang dijual dengan harga ribuan dolar. Salah satu lukisan berjudul Beyond the Reason dijual seharga $2.500 dan dia juga menjual cetakan seharga $28 hingga $39. Keluarganya mengatakan bahwa hasil penjualan digunakan untuk membeli lebih banyak perlengkapan dan mendanai banding hukum Jody, dengan 10% disumbangkan untuk organisasi non-profit. Meski banyak yang mempertanyakan etika seorang pembunuh mendapatkan keuntungan dari ketenaran kejahatannya, Jody tetap menjalani kehidupan artistiknya dari balik penjara. Keluarga Travis Alexander masih terus berjuang menghadapi kehilangan ini. Kehidupan anak dan saudara mereka yang begitu menjanjikan terhenti dengan cara yang sangat tragis. Mereka merasa frustasi karena Jody terus mencoba untuk mengajukan banding atas hukumannya dan masih bisa mendapatkan uang dari penjualan karya seninya. Meski demikian, mereka merasa tenang mengetahui bahwa Jody tidak akan pernah bebas. Meski banyak negara bagian yang memiliki hukuman son of Sam yang melarang para pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka, Arizona tidak memiliki undang-undang yang secara langsung mencegah Jody menjual karyanya. Departemen Permasyarakatan Arizona mengetahui kegiatan ini. Namun, karena tidak melanggar hukum, Jody masih bebas melanjutkan kegiatannya di balik penjara. Kisah Jody Arias kini menjadi pelajaran, mengingatkan kita bagaimana obsesi dan kecemburuan bisa membawa seseorang ke tindakan kekerasan yang tak terbayangkan. Apa yang dimulai sebagai kisah cinta berubah menjadi tragedi yang meninggalkan seorang pria tewas dan seorang wanita menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia Weekly Crime Stories dan komentator setia, terima kasih telah menjadikan Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.